Ya, halo, apa kabar? Saya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020 dan tidak terasa ya, tahun ini adalah tahun yang penuh sekali dengan drama dan luar biasa sekali kita. Kalau saya bilang malah sebenarnya ini tahun terbaik ya buat investasi kita. Karena nyaris di separuh separuh pertengahan tahun dari Juni sampai Desember ini, kita naiknya luar biasa sekali ya, luar biasa. Tapi hanya yang dapat yang bisa melihat peluang itu dan punya keberanian, ya kalau saya bilang keberanian sih. Karena apa? Kita ketika itu market lagi down, ya lagi down dan cukup parah bahkan down-nya ya, turun cukup parah dan kita bisa serok dan memanfaatkan momentum dan kita bisa overcome, bisa bisa mendapatkan kemenangan di akhir tahun ini. Dan kemarin saya sudah buat video ya di perdagangan di hari kedua ya, untuk hari ketiga saya bikin judul galau ya. Kenapa galau? Kenapa saya sebut galau? Satu, selain ternyata IHSG tidak bisa mendobrak ya higher high yang kemarin yang eh di tanggal berapa nih? Tanggal 21 Desember ya di level 6195, malah alih-alih itu malah merah ya, di hari keduanya merah, tanggal 29 merah. Waktu saya buat video ini dia merah, terus kemudian tanggal 30-nya merah lagi. Kenapa saya buat galau? Galau itu artinya waktu itu kita hold emiten ini atau mau dijual gitu, dan sebagian bahkan posisinya masih merah. Harus dijual dulu. Kalau kemarin pada penutupan tanggal 30 hijau sih nggak apa-apa, tapi ternyata merah ya. Jadi hold atau lepas. Untuk teman-teman VIP sebagian ada yang lepas dan sebagian hold, memilih untuk hold. Kenapa hold? Karena merasa aman-aman aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Dan IHSG kita masih bisa memanfaatkan momentum. Dan kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Dan emiten-emiten apa saja yang kira-kira bisa dibuat untuk hold pada waktu itu? Untuk lebih jelasnya, saya akan bawakan market review ini ya. Dan sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel YouTube kami ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Oh ya, saya lupa. Kemarin saya sibuk sekali sampai saya nggak sempat untuk bikin acara real life ya, market outlook. Dan saya rencana untuk bikin itu besok, tanggal 1, pas waktu lagi tahun baruan. Ya, saya akan bikin acara live jam berapa ya enak ya? Ya, mungkin enak tuh pagi ya. Jadi sekitar jam 10-an. Jadi pagi-pagi jam 10 saya akan real live supaya Bapak Ibu bisa dapat dapat bisa tahu market outlook apa aja yang bisa untuk persiapan di tahun 2021 kita bisa apa? Antisipasi bagaimana? Oke, kita mulai saja. Ya, ini composite. Composite kita terakhir ya. Kenapa kita bilang aman? Karena posisinya masih tertahan, masih di dalam selendang. Jadi ya fine-fine aja, aman-aman aja ya kan. Kita pada posisi ini bagi biasanya ya, bagi member VIP ya, kita melihat dia masih, kita mencoba untuk bertahan. Dan ini adalah areal swing sebenarnya. Areal swing adalah kita masih momentum untuk buy on weakness. Dan karena yang jadi ganjalan ini cuma satu. Jadi ganjalan itu cuma karena kemarin itu adalah hari terakhir perdagangan. Jadi orang banyak yang aksi jual ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita baru buka lagi kan nanti tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember. Jadi 4 Januari, sorry.
Ya, baru buka lagi tanggal 4 Januari. Jadi kan pada galau semua ini, ada yang pakai posisi margin dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memilih posisi jualan dulu. Tapi kalau kita tidak pakai margin ya, masih fine-fine aja dan pemilihan sahamnya juga saham-saham fundamental yang baik, rasanya fine-fine aja, masih aman-aman aja. Nggak usah khawatir ya. Dan untuk perdagangan di awal bulan bagaimana, Pak? Ya, nanti saya akan buat market review yang weekly ya. Nanti saya akan ulas untuk perdagangan sepanjang bulan Januari itu bagaimana. Nah, sementara kita bahas yang 1 minggu ke depan ya. Di minggu pertama bulan Januari itu kira-kira bagaimana. Dan kita coba lihat ya sektornya. Tapi kalau kompositnya sendiri, saya melihat dia akan mencoba untuk menguji support ya. Jadi mungkin di awal perdagangan hari pertama atau hari kedua antara dua posisinya. Dia bisa langsung breakout naik ke atas selendang ya, atau dia akan menguji support ya. Supportnya di ini, di selendang bawah ini. Kalau dia tembus ya, target penurunan saya berikutnya ada di 5.600-an ini. Jadi cukup cukup ya bikin hati deg-degan ya. Kalau sampai kondisi seperti itu, kalau saya dan tim kita rekomendasikan untuk jualan dulu ya, sebaiknya jualan dulu. Tapi kalau dia bisa breakout selendang, bisa di atas selendang, wah itu oke, aman, don't worry ya, masih berani hold. Dan ya tergantung sahamnya juga, tapi kita lihat ya nanti untuk perdagangan minggu depan bagaimana. Oke, dan asing membukukan net buy kemarin tuh, penutupan membuka net buy 76 bio, lumayan kan, lumayan. Setelah sebelumnya minusnya cukup dalam juga. Dia keluar ya, beberapa hari kemarin dia keluar. Oke, coba kita masuk ke sektoral. Sektoralnya bagaimana? Nah, Agri. Agri oke banget ya, Agri oke banget. Ini saya hapus dulu. Agri masih oke banget. Kenapa oke? Karena ketika menjelang penutupan dia ditarik dan kita bisa lihat cukup support ini cukup kuat ya buat Agri ya, bisa bisa hold ya, bisa membuat dia naik ya. Jadi pucuk selendang bisa menjadi support yang baik buat sektor ini. Dan ini berarti dalam beberapa waktu ke depan masih bagus ya, beberapa waktu ke depan masih bagus. Kemudian mining. Nah, mining sudah di bawah ini udah masuk ke dalam selendang. Cuma kita lihat ya, apakah dia bisa rebound lagi kayak gini ya. Nanti kita besok perdagangan minggu depan kita lihat. Semoga dia tidak menguji support yang di sini karena biasanya si mining nih kalau kita lihat sejarahnya dia belum pernah sampai sini. Kalau lagi uptrend loh ya. Nah, dalam tren ini dia cukup stabil di sini ya. Kita coba berdoa saja untuk minggu depan. Kemudian finance. Finance udah beberapa kali nih ya. Dan so far sejauh ini cukup cukup bisa nopang ini bottom selendang ini. Jadi kita lihat nanti perdagangan minggu depan, kalau dia bisa kembali naik ke atas selendang tuh bagus ya, menarik untuk dicermati. Kemudian ada lagi basic industry. Wah, persis persis di bottom selendang. Waduh, ya ngepres ini. Kita berharap dia bisa langsung rebound nih minggu depan. Kalau dia rebound, oke. Kalau dia tetap turun lagi, waspadai, dia akan menguji support berikutnya di skyline ini. Miscellaneous industry masih begini-begini aja ya, masih sideways, masih ya. Kemudian ada infrastructure. Ya, sama, dia akan menguji bottom selendang ya. Kita coba lihat. Properti. Ya, so far seperti kita lihat dia nggak pernah sampai bawah sih, tapi kita coba lihat ya. Moga-moga minggu depan dia juga bisa rebound. Tapi kalau dia mau nyoba dan dia tembus bawah ini waspadai ya, waspadai kalau dia bisa jebol ini. Consumer masih not good ya, consumer masih not good. Dan terakhir trade. Masih menarik nih trade. Masih mencoba untuk naik kembali ya. Nah, itu
kira-kira pandangan dari sektoral untuk minggu depan ya. Dan ada 5 emiten yang akan saya bagikan. Apa aja 5 emiten tersebut? Coba ya. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk beri jempol. Dan kalau Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video ini, video-video saya, bantu channel YouTube kami semakin berkembang dengan share ya ke teman-teman, handai tolan, grup trading Bapak Ibu. Oke, ya. Ini adalah 5 emiten yang akan saya bagikan untuk perdagangan minggu depan ya. Pertama adalah LSIP. Nah, LSIP ini menarik untuk dicermati ya, seperti Bapak Ibu lihat berulang kali dia rebound dari areal selendang ini ya, cukup oke. Kalau dia bisa breakout langsung buy, tapi kalau dia swing dulu ya kita nawar di areal selendang ini ya, dekat selendang ini kita nawar. Kemudian ada TCPI. Wah, TCPI ini kita udah masuk pantauan kita sejak dia mulai tidak buat lower low ya. Tambah lagi ketika dia kemarin berhasil ditahan di atas selendang. Ada beberapa rekan kami yang mencoba buy on weakness ketika dia turun dan berhasil ditutup dengan baik ya. Cermati minggu depan jika candlenya berwarna biru tua. Berarti ini trennya udah reversal, confirm reversal ya. Pak, terlambat dong? Oh enggak, belum. TCPI ini masih aman. Ya, selama dia candle biru tua masih oke ya. Kemudian BRPT. Ya, BRPT saya rekomendasikan. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena dia sudah, saya lihat dia ditahan di level support ya. Ada model candlenya yang tandanya dia ada perlawanan ya. Ini cukup menarik untuk dicermati. Dia tertahan di level skyline ini ya. Kalau dia bisa rebound, oke, bagus ini. Kemudian satu lagi adalah Inco. Inco juga posisi ada di support. Jadi ini beberapa yang saya berikan adalah sudah di support semua ya. Silahkan cermatin juga. Rebound, berharap rebound. Terus satu lagi Jasa Marga. Nah, Jasa Marga juga sama. Beberapa kali nih kita lihat ya. Silakan untuk minggu depan. Jadi lebih baik Bapak Ibu cari emiten-emiten yang sudah disupport dan kita bisa beli ketika dia kondisi melemah. Tapi dengan catatan posisinya uptrend ya, posisi uptrend dulu. Pastikan posisinya uptrend. Dan mungkin untuk minggu-minggu awal jangan terlalu agresif juga ya. Secara orang mungkin masih suasana liburan juga masih cukup pekat. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah bersama dan sudah mendukung channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Sekali lagi saya dan tim coach dari Winner Stocks Indonesia mengucapkan selamat tahun baru. Kita sudah meninggalkan tahun 2020 dengan penuh kenangan ya dan penuh sukacita, mendapatkan profit yang luar biasa, dan kita buka lembaran baru di tahun 2021 dengan penuh harapan, penuh optimisme. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk mau belajar saham, bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit dan God bless.